Kertih sesungguhnya sudah memberikan penguatan bahwa dengan memelihara dan menjaga sama dengan kita melakukan persembahan. Jadi yadnya itu bukan hanya memotong, dipersembahkan dan sisanya dimakan, tetapi yadnya itu adalah memelihara untuk kebutuhan yadnya di kemudian hari. Niki mawinan kebawasang wahyu adiat nike sekala iraga miara, ni sekala iraga mempersembahkan. Pasing iraga terus mempersembahkan, lonto lupa kita memelihara. Nika mawinan titiang mawasang dengan memelihara itu sama juga dengan kita memuliakan. Nika mawinan yadnya nika bukan hanya korban suci, tapi yadnya itulah persembahan suci. Persembahan suci artinya bahan-bahannya dicari dengan kesucian, dipelihara dengan kesucian, dijaga dengan kesucian, dipetik dengan kesucian, dipersembahkan dengan kesucian. Di kemawinan yadnya itu persembahan yang suci. Kalau kita menyatakan yadnya itu hanya sebatas korban suci atau kesucian yang dikorbankan, lebih bahaya nih kan. Jadi korban suci begitu celeng yang mentampah, suat berurusannya, berada di sate, berada di lawar, makan urusan selesai. Tetapi kalau kesucian yang dikorbankan, celengnya, jiwanya dia persembahkan sebagai yadnya, kesuciannya. Lalu kemudian kita sebagai brandware manusia yang mempersembahkan hanya sekedar persembahan selesai, tanpa ada pengabdi-pengabdi rahayu, ya jadi itu yang disebut sebagai kesucian yang dikorbankan. Jadi yadnya itu bukan korban suci ataupun kesucian yang dikorbankan, tetapi yadnya adalah persembahan suci di mana memelihara, melestarikan sama dengan upaya kita memelihara dan menyelaraskan badan kita kepada alam. Jadi memelihara sama dengan memuja. Tiang kira nih ke jawaban tiang untuk adik. Menawi benten malih terus. Perkenalkan, nama saya Ewan Dimas Saputra dari sekolah SMP Majawa Dharma Sutra. Saya akan bertanya, apa kaitannya saat kerti dengan Daksu Bali? Matur usuk semua, adik mau sane mapitaken. Yang pertama, niki pertanyaannya bagus, menarik, karena pertanyaan anak-anak kan biasanya yang sederhana, tetapi jelimet biasanya. Yang pertama, bagaimana sad kertih hubungannya dengan Daksu Bali? Jelas, iwau sampun di tiang mawasang. Sad kertih ini adalah upaya-upaya secara nyata untuk membangun peradaban Hindu kembali. Bagaimana kita berbusana Bali, jana kertih. Bagaimana kita ingat pada lingkungan hewan, tumpek uye. Bagaimana memelihara tumbuhan, tumpek wariga. Bagaimana merefleksi diri, tumpek wayang. Jadi pada siklus dari tumpek niki, yang juga merupakan siklus dari sad kertih, itu sesungguhnya adalah upaya-upaya untuk membangkitkan taksu manusia Bali. Dengan kemudian dia bisa berpikir dengan baik, bisa berbuat dengan baik, dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan swadharmanya dengan baik, maka ada istilah guna, gina, dana. Guna ilmu pengetahuan, lalu kemudian gina dia gunakan sebagai profesional, lalu kemudian pekerjaan yang profesional ini akan menghasilkan dana. Jadi guna, gina, dana. Dia bekerja dengan ilmu, bekerja profesional, maka uang akan datang. Maka pada persoalan itu, taksu maurib itu adalah ketika bagaimana mereka menyadari tentang dharma dan swadharmanya masing-masing, dengan melakukan sad kertih dengan baik, maka taksu Bali itu sedikit demi sedikit akan bangkit. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Maulana Asmar Putra dari SMP Majawa Dharma Sutra. Ingin bertanya, apa upaya untuk menjaga keseimbangan alam semesta menurut ajaran Hindu? Bagaimana menjaga keseimbangan? Nah, untuk menjaga keseimbangan 3 caranya. Yang pertama, seimbangkan dirimu dulu wahai manusia dengan menyeimbangkan pikiran, perkataan dan perbuatanmu. Artinya apa? Pikirkan yang baik,
bicarakan yang baik, baru lakukan yang baik. Jangan kebalik, lakukan dulu, baru omongan, baru kendehang, nah itu kebalik nih. Pertama pikirkan dengan yang baik, mana cike. Lalu kemudian bahasakan dengan baik, wajike. Baru kemudian lakukan, kaike. Jika kamu sudah seimbang 3 hal ini, maka kamu akan bisa seimbang kepada 3 hal. Seimbang hubunganmu harmonis dengan Tuhan, hubunganmu menjadi harmonis dengan sesama, dan hubunganmu akan harmonis kepada lingkungan. Jadi kalau 3 hal bayu sabda hidup sebagai perlinggan widi ring angga sarira onen seimbang, maka jangan bermimpi untuk menjaga keseimbangan pada lingkungan. Patuh sekadim puniki, manusia Bali itu kan ada aksara dalam tubuhnya. Niki jero mangku, tukang Banten, semua personal manusia Bali itu ada aksara dalam tubuhnya. Maka aksara itu dihidupkan pada saat dia melakukan upacara atau ritual manusia yadnya misalnya. Jadi begitu aksara dalam tubuhnya disadari oleh manusia dengan belajar, maka kemudian aksaranya hidup, maka bin manipuan apa juga ini pasti sidi. Karena aksara dalam tubuhnya sudah hidup, maka bin mani apa celekangnya pastinya hidup. Dia bisa membuat yang sudah mati pun bisa dihidupkan. Kenapa? Karena aksara dalam diri hidup. Maka kalau kemudian dalam dirimu bayu sabda hidupmu nu kangin kau, kena A parilaksana B rawase C, maka selama itu trihita karana itu tidak akan terwujud. Ngenehang kal nyampat, tetapi ternyata perilakunya membuat sampah. Omong nih terus menjaga kebersihan kan sing cocok satu itu. Maka pikirkan dulu, baru kemudian bicarakan, baru lakukan. Jangan kebalik nih ke. Oke, yang kira itu adik-adik yang bertanya, menawi wenten malih terus. Menyimak tadi dari hal-hal yang disampaikan tadi sangat menarik, luar biasa. Juga yang dari beberapa anak-anak yang bertanya, seperti Pak Arif sampaikan, walaupun pertanyaannya singkat, ya sangat lugu, tapi sangat luar biasa menurut pandangan dia, karena dia mau bertanya, otomatis apa yang Pak tadi sampaikan, sama anak itu disimak dengan baik. Kajian sedikit sekali di Pak Arif, yang terkait luar biasa ini. Berkaitan dengan penjelasan hari-hari pokoknya, dia ini orang awam. Sekali jawab yang Pak David juga ampuh persepsi jadi bisik-bisik ya Allah. Ini berkaitan dengan penjelasan alam yang ada di sekitar kita. Dan kita di sini tidak menakut Bapak ya. Kita di sini punya semua sepeda motor, mobil dan yang lainnya berkaitan dengan milik kita bersama. Kadang-kadang persepsi yang ada di sekitar kita ini, mohon maaf, ini dia sendiri. Kita kadang-kadang alam dengan hak milik kita itu ada perbedaan yang mendorong kaitan dengan kita menghargai apa yang kita miliki, punya suku kita apa yang kita miliki. Kadang-kadang tadi Pak ada menjelaskan kita punya gong itu karena kita beri pegang pada tempat mulut ya, itu berkaitan dengan berbagai suara. Kadang-kadang di sini, mohon maaf, Indonesia yang mulia yang melihat fakta yang ada di desa sekitar dan sekitar kita ini, kita punya mobil, sepeda motor itu dasar kita itu diadakan setiap tumpah layak atau tumpah yang mana. Kadang-kadang itu dia bingung. Kadang-kadang orang yang lihat setiap tumpah adat itu diberikan sungguhan, sesajen atau apapun kepada sepeda mobil, sepeda motor, dan yang lain. Juga kita lihat ada di setiap kuningan. Juga seperti itu diberikan upacara-upacara yang berkaitan dengan suku kita tidak memiliki balas seperti itu. Yang pertanyakan mungkin nanti bisa disambungkan sama adik-adik yang anak-anak sekolah. Sebenarnya di hari tumpah nabi sebenarnya dia harus ngasih syukuran atau atas nama dia bertanya mobil dan yang lain itu agar dia bisa tidak merasa ada dua persepsi. Dia nanti saya bapak itu dua persepsi. Dia bertanya kepada ngapain ini kalau Anda Pak dia ngapain? Kenapa dua persepsi ya? Makanya sebagian dia orang awam ini sepatutnya dia melaksanakan syukuran, menaraskan alam dengan memiliki yang dia miliki. Jadi kira-kira satu titik pedagang dia kepada jangan penasihat orang awam, mereka dengan ini
Mungkin dari juga kemudian targetnya perilaku yang atur, yang manusia biasa, ataupun dari himbauan seperti bahasa kerja, kalau dia ada beberapa saat. Om Santi Santo Kalam. Sedurung Ditiang nyawis pedakian bapaan di becik punike, Ditiang ingin membicarakan kembali siklus tentang tumpek. Tumpek nike diawali dengan sinto landep, ada tumpek landep. Ukir kulantir dahulu gumrek warige, ada tumpek. Warigadian Yuluwangi Sungsang Dungulan Kuningan, ada tumpek. Dan selanjutnya sampai pada tumpek wayang. Ada 6 nih kan? Kenapa 6? 1, manusia harus dikuatkan pikirannya terlebih dahulu. Makanya tumpek pertama itu adalah tumpek landep. Kenapa pikirannya? Karena pikiran itu yang akan mempengaruhi bahasa, mempengaruhi perbuatan. Maka pada saat itu, secara simbol kita mengupacarai benda-benda tajam atau benda-benda gaib, karena ketajaman pikiran itu adalah ada kaitannya dengan kegaiban, ada keyakinan di sana, ketajaman yang kemudian disebut serada dan bakti, itu yang diutamakan. Maka kemudian wenten nak mawasang ditumpuk landep endiko adi mobil kulkas, bahkan ada nak ngelah dapak nih Banten ini, ada pemikiran yang ngeseng puniki cara suryo kangsep. Padahal suryo ndak nak ngeseng masih ngeseng kangin dan niki ngeseng kau. Ngeseng apa? Jadi keliru. Oh, nak to tumpuk landep to nak keris itu adalah sarwa besi. Anak ada keris sih tidak terbuat dari besi. Seperti tiang niki ngiring ide sesunan, kerisnya terbuat dari majagau, bukan dari besi. Nah, to kengkenang berarti sing baktinin kayak itu. Nah, tidak. Tumpuk landep adalah sarwaning landeping idep. Nika mawinan persembahan kita majang ring sangyang pasu pati titik. Nah, nika dumun. Setelah pikiran kita baik, sadari diri bahwa di dalam diri kita ada unsur ketubuhan, maka kita perlu belajar dari tumbuhan. Maka ditumpuk selanjutnya tumpuk warige. Jadi pertama lanyingan kena ane nomor 2 pelajahang deweke dijam lajah dinti-inti ane. Contoh niki pelajaran kepada enti-entian, coba lihat punyan tieng Pak. Punyan tieng itu nune cenik kayak wah ya tumbuh menek. Kenapa? Karena dia membangun akar ke bawah. Akarnya bagus sangat gadi beten. Bahkan serabut akarnya itu, begitu serabut akarnya itu bisa menyerap air yang ada di kedalaman, maka cepat dia naik ke atas. Ki jojo abo sing lung-lung niki, kecuali belakas anggon. Dan angin barat, nya masih yelung tapi tidak sampai bermasalah. Artinya apa? Wahai manusia, kuatkan dulu pondasi hidupmu, baru kemudian kamu ngomong yang lain. Pasti ada satwa, niki semua belajar dari kata-kata niki. Irage bungah ring pekambiaran kalah di pejongkokan. Besing lah apa jek sing lah gitu. Men besing idang kal meyadnya ngangot Banten catur jeg tumpeng 5 aturan dia misi lek karena keyakinanmu adalah bagaimana kamu meyakini Tuhanmu bukan Tuhan yang lain karena ide sang widi tunggal. Sekarang kan banyak orang beragama berdasarkan orang lain. Oh iya lu bulane nadi sing nampak kucit jadi rago semangat lu harus nampak kucit. Ya mesangih anak harus misi prawedding, oh mesangih nih misi prawedding. Rago udah sing kalau kita beragama berdasarkan orang lain itu ragu kebingungan toh madan bayu sabda hidup ragu obah. Nah nika. Setelah kita itu belajar kepada hewan, maka kita harus meyakini bahwa hasil kerja kita itu memberikan kemakmuran. Makanya ada tumpek kuningan. Apa aja gelahang ragu ane soroh makmur kemakmuran. Tuh diupacarai tumpek kuningan. Tumpek kuningan tuh ngelah mobil Pak. Di kuningannya. Kenapa? Karena mobil itu adalah salah satu ciri dari Bapak itu kemakmuran. Ngelah Bapak apa tanah
ngelah bapak atau hasil-hasil kerjaan api je luwireh di tumpak kuningan itulah mohonkan kepada Ida Batara Mahadewa yang berstana di Paschima mewarna kuning. Makanya raga menganggon Banten misi nasi kuning, pemujaan sekaligus permohonan kan kemakmuran. Setelah kuningan, setelah kita mengupacarai kemakmuran, apa yang terjadi? Sadari bahwa kita perlu berkorelasi, kita perlu bekerja sama, kita perlu berkolaborasi, bukan hanya manusia dengan manusia dengan hewan perlu kerjasama. Coba bapak-bapak jadi ngubuh sampai nang ada perlu ajak ngorto sampai itu. Ini bapak kalmal sampai ngalang gedeang rago. Nah, ajak ngomong ya. Nah, media masaud pelaibin. Ajak ngomong ya, kenapa kita perlu kerjasama? Wahai kau kambing-kambing yang ada 100 ini hari raya semeton kita muslim sudah dekat, kamu harus gemuk-gemuk semua. Ajak kerjasama. Kerjasama ini memunculkan keharmonisan bagaikan suara gong itu tumpak kerulut. Setelah tumpak kerulut, baru kemudian sadari bahwa dalam dirimu ada dunia kebinatangan, tumpak uye. Setelah itu, karena makejang betawang, refleksi diri, tumpak wayang. Maka kemudian jawaban tiang sekaligus menjawab gininya Bapak, pertanyaannya Bapak, tumpak landep, sarwaning landep, tumpak kuningan, segala macam benda yang menyatakan Anda makmur. Kalau tadi ada bahasa kaya, enggak. Anaknya sugih itu belum tentu makmur. Ane madan makmur itu adalah dia yang tahu bahwa segala ini adalah anugerah dan dia persembahkan lagi pada Tuhan, itu nak makmur dong. Makanya Pak, nyen anaknya ini sugih. Ane sugih itu adalah orang yang mau memberi, itu nak sugih. Yen bu anak sing tain berbagi kepada orang lain, udah je ngelah tanah ya lacur. Karena orang kaya adalah yang mau memberi, mau mengangkat, mau membantu dan mengembangkan. Nika. Hati yang kira nika jawaban tiang semua Bapak. Yang saya tanyakan adalah di sini ada 2 orang yang menginam atau memakan pasir. Niki nama sang? Ya. Oh. Ini sama Diam tadi foto ya, makan pasir. Kalau orang dulu banyak yang makan pasir, tapi sekarang jarang sekali orang yang makan pasir. Mungkin punya sastra gitu. Ya. Begitu juga Pak Adan, tanpa ada pengertian daripada makan pasir itu dan mungkin Bapak sampai makan pasir sampai punya titel. Gitu. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah pengertian daripada makan pasir itu kan ada artinya Pak, atau kalau yang mungkin ada artinya mungkin makan pasir ada siwe, ada mangkuk, ada gambir, ada buah. Itu pasti ada pengertiannya, ada hikmahnya gitu. Tanpa ada pengertian itu tidak mungkin Bapak sampai memakan pasir. Seperti saya umur aja, saya udah 51 tahun tidak makan pasir di Gidane juga tidak makan pasir. Tetapi Pak Made tidak malu untuk memakan pasir dengan kelindian ini. Terima kasih atas waktu. Matur semua puniki saking Bapak LPM. Urusan niki madak-madak pangragane nginang ini ya. Tetapi patut niki. Di yang nenen ngacen makudang-kudang lontar mepaiketan ring pekinangan. Tahun 2016 titiang meneliti pekinangan niki ring SCTPB Desa Sidetape Cempaka Tigawasa Pedawa Banyusri. Semua sarana persembahan mereka itu isinya adalah pecanangan. Pamor, gambir, buah, temako, base. Lelima niki. Yeneng rerehang di tiang, ring lontar tutur buana mahbah wenten bawasang. Kebawasang sang sapo sire saninginang, kocap niken negepang sastra. Do malu negepang sastra malu niki.
Ane nomor 2, sang sapo sire saning inang nika wantah pinaka pemargi penuran taksu. Nika mawinan yening anak jero mangku keulemin pasti ke pun pengulemane misi base.